Ibu, Bapak, Saudari-saudaraku yang terkasih, bacaan-bacaan pada hari ini mengingatkan kita akan dua hal. Yang pertama adalah tentang dosa, lalu yang kedua adalah tentang Allah yang berbelas kasih. Keduanya adalah merupakan kesatuan. Dalam bacaan pertama yang seringkali disalah tafsirkan bahwa perempuan itu penggoda, tapi sebetulnya bukan itu. Intinya adalah dalam bacaan pertama ada kecenderungan orang itu untuk tidak mengakui kesalahan, kelemahan dan dosa-dosanya, termasuk saya. Dan seringkali mencari-cari alasan, mencari kambing hitam. Maka ketika Adam kedapatan telanjang di hadapan Allah, lalu Adam mencoba mencari kambing hitam. Yang dikambing hitamkan adalah saya digoda perempuan itu. Nah, perempuan itu juga sama. Ketika ditanya oleh Tuhan, perempuan itu juga menjawab, saya digoda oleh ular. Jadi yang menyebabkan jatuh saya itu adalah ular. Terus begitu akan mencoba mencari kambing hitam. Ular tidak ditanya memang, mungkin karena ia tidak bisa berbicara. Intinya adalah kita mempunyai kecenderungan di mana kita susah atau sulit untuk mengakui kesalahan kita, dan kita berupaya untuk mencari alasan atau mencari penyebabnya. Kemudian dalam bacaan Injil kita disadarkan pada perdebatan antara orang-orang yang menolak Yesus dengan Yesus sendiri. Yesus berbuat baik, membebaskan roh jahat, menyembuhkan orang lumpuh, membuat orang buta melihat, membuat orang tuli mendengar, tetapi dituduh berkarya atas nama setan atau bahkan Belzebul, kepala setan. Itu yang disampaikan oleh para oponennya, orang-orang yang sudah dalam disposisi hatinya itu sudah enggak mau menerima Yesus. Jadi sudah mempunyai disposisi atau pendirian apapun yang dijelaskan dan yang dilakukan Yesus adalah tidak, saya tidak kami terima. Disposisi hati orang yang menolak Tuhan. Dan orang-orang seperti inilah yang dikatakan oleh Yesus yang tidak bisa diampuni karena sudah menghujat Roh Kudus. Jadi sudah tidak ada keterbukaan hati sama sekali terhadap rahmat belas kasih Tuhan. Tertutup. Nah, dalam tradisi gereja lalu sebetulnya dosa-dosa yang tidak bisa diampuni itu dosa-dosa macam apa sih? Misalnya dicoba dijelaskan. Orang yang melakukan dosa-dosa besar dan tidak pernah meminta pengampunan dari Tuhan, itu yang dikatakan dosa yang tidak bisa diampuni. Ya tentu saja tidak bisa diampuni karena orang yang melakukannya terus melakukan tanpa mau membuka hatinya untuk menerima belas kasih Tuhan. Dan yang kedua adalah kriteria orang yang percaya bahwa Tuhan itu Maha Baik, maka akan mengampuni dosanya. Tetapi dia tidak pernah mengubah hidupnya. Karena percaya pada Tuhan bahwa Tuhan berkenan mengampuni dosaku, maka ya saya berbuat dosa terus saja. Nah, itu juga yang tidak bisa diampuni karena pada dasarnya sudah tidak mau berubah.
Nah, di balik itu semua sebetulnya Tuhan Yesus mau mewartakan betapa belas kasih Tuhan itu luar biasa dan diberikan secara cuma-cuma kepada kita semua. Yang diperlukan adalah kerendahan hati, keterbukaan, ketulusan dalam hati kita, mengakui bahwa kita orang lemah, tetapi yang butuh rahmat belas kasih Tuhan. Karena sehebat apapun, kita tidak ada yang tidak berdosa. Bahkan Santo Santa pun juga berdosa. Itu adalah realitas yang dengan rendah hati perlu kita akui. Dan kalau kita membuka hati, rendah hati, tulus, maka Tuhan akan menganugerahkan rahmat pengampunan. Tuhan kita adalah Tuhan yang berbelas kasih. God of mercy. Tuhan yang berbelas kasih. Dan itu yang kita coba dalam Lembaga Daya Dharma Keuskupan Agung Jakarta ini. Kita mau mendasarkan pelayanan kita, pelayanan LDD, berdasarkan pada Tuhan yang berbelas kasih. Tuhan yang selama hidup dan karyanya berkeliling menjumpai orang-orang yang membutuhkan, saudara-saudari kita yang membutuhkan, entah itu yang buta butuh penyembuhan, yang tuli butuh pendengaran, yang lumpuh bisa berjalan, yang miskin atau yang dicap oleh orang-orang di sekitarnya berdosa, itu butuh pembebasan. Itu yang mau dicoba diimplementasikan, diwujud nyatakan dalam gerak pelayanan Lembaga Daya Dharma Keuskupan Agung Jakarta. Jadi kita sangat indah sebetulnya kalau masuk katedral itu ya, masuk pintu utama, sebelah kanan ada gereja yang bagus, lalu sebelah kiri meskipun agak di pojok di sana, itu adalah pelayanan diakonia dari keuskupan sendiri, dari gereja katedral. Di sini banyak orang-orang kudus masuk gereja beribadah. Di sana banyak saudara-saudari kita yang mungkin butuh pelayanan kita. Mungkin mereka pemulung, teman-teman kita yang difabel, teman-teman kita yang di rumah singgah dan sebagainya. Pandangan gereja yang sangat indah. Ada orang suci atau merasa diri suci, ada juga orang yang membutuhkan pelayanan sakramen Yesus dalam arti luas. Nah, LDD sendiri sebetulnya sudah berumur 62 tahun, jadi sudah oma-oma atau opa-opa ya, sudah kakek-kakek. Pelayanannya di 4 kelompok saudara-saudari kita yang membutuhkan, yaitu pelayanan untuk kesejahteraan anak, itu untuk anak-anak dari keluarga prasejahtera, tidak memandang dari latar belakang agama apapun, yang tidak bisa mengakses pendidikan. Jadi mereka diharapkan ya seperti program pemerintah itu kan harus lulus pendidikan dasar. Nah, mereka yang keluarga prasejahtera pun mempunyai hak itu, tapi seringkali banyak yang tidak bisa mengakses. Maka LDD mempunyai pelayanan pada anak-anak ini, termasuk anak-anak PAUD, kelompok belajar di daerah-daerah pinggiran. Yang kedua adalah pelayanan kepada saudara-saudari kita yang difabel. Kita ada pelayanan untuk pemberdayaan mereka karena kita percaya di balik keterbatasan ada potensi yang luar biasa yang bisa kita kembangkan. Jadi nanti kalau misalnya beli sesuatu di sana dari karya teman-teman difabel, jangan karena belas kasihan. Saudara-saudari kita tidak perlu dikasihani, tetapi
diapresiasi sebagai pribadi manusia yang berdaya. Kita juga ada pelayanan ini secara umum, masyarakat, saudara-saudari kita, warga miskin. Itu ada pengungsi, ada pemulung, ada pengasong, mereka yang tinggal di rumah-rumah singgah karena sedang mengadakan pengobatan di Jakarta, ada juga teman-teman waria dan sebagainya. Lalu kita juga ada pelayanan buruh. Sekarang banyak buruh yang di PHK. Mereka butuh alternatif untuk mendapatkan pemasukan. Nah, contoh konkretnya adalah kelompok buruh yang menggerakkan Kampung Batik Cikuya yang sekarang sedang mengadakan basar di Bintaro Jaya Exchange Mall. Itu adalah ex buruh yang menggerakkan masyarakat untuk pemberdayaan masyarakat, dan itu LDD dukung. Itu beberapa yang LDD layani, dan jenis programnya ada pendidikan, ada pemberdayaan ekonomi, karitatif, kebencanaan. Maka di sana ada patung bencana itu ya, itu juga kita melayani. Kemudian juga kita mencoba mengadvokasi dengan membuat konten film ya. Nanti bisa dilihat film tentang potret kemiskinan untuk anak-anak di Muara Angke, lalu tentang nasib buruh, kemudian yang terakhir teman-teman waria. Bisa dilihat di YouTube LDD. Nah, LDD bukan lembaga yang terpisah dari kita semua. Maka selamat datang, LDD adalah kita semua. Mari kita mewujudkan Tuhan yang berbelas kasih itu kepada saudara-saudari kita yang membutuhkan. Nanti teman-teman di luar yang menjaga stan itu juga ada teman-teman dari Universitas Islam Negeri Bandung, teman-teman, Bapak Ibu. Jadi kita bekerja sama juga dengan mereka. Dan relawan-relawan kita di lapangan juga saudara-saudari kita yang Muslim. Kita mau hadir di tengah-tengah masyarakat dengan membawa spirit. Mari kita sebarkan karya belas kasih Tuhan. Maka semoga nanti orang-orang Katolik, anak-anak muda juga bisa terlibat di LDD apapun itu. Kita ada jaringan relawan yang suka film bisa kita fasilitasi, yang suka buat konten-konten bisa kita fasilitasi, yang bisa untuk pelayanan karitatif juga kita ada pelayanan di sana dan sebagainya. Maka kalau datang beribadah ke sini, tolong tengok juga kami di sebelah ujung sana. Bisa ngobrol-ngobrol dan tanya-tanya tentang kegiatan-kegiatan pelayanan kasih kita. Semoga Tuhan memberkati kita semua dan segala upaya untuk mengubah diri orang berdosa ini bertobat dan akhirnya mewartakan belas kasih Tuhan. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang segala masa. Amin.